Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nisa Fitri dengan NIM 2022008065. Pasar keuangan adalah tempat bertemunya penawaran dan permintaan dengan melakukan transaksi keuangan melalui instrumen keuangan. Instrumen keuangan ini adalah surat berharga yang memiliki nilai dan dapat diperjualbelikan, seperti saham, obligasi, reksadana, derivatif, dan lain sebagainya. Ternyata pasar keuangan juga memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian. Mengapa demikian? Karena pasar keuangan dapat mengalokasikan dana dari surplus unit atau orang yang kelebihan dana dapat meminjamkannya kepada orang yang kekurangan atau membutuhkan dana yang disebut dengan defisit unit, sehingga dapat meningkatkan efisiensi sumber daya yang dapat memberikan informasi tentang keadaan pasar dan peluang investasi, di mana hal itu dapat membantu para investor untuk mengambil keputusan. Pasar keuangan juga dapat menentukan harga dari instrumen keuangan, sehingga dapat mencerminkan nilai yang sebenarnya dari aset yang ada di pasar, dan meningkatkan stabilitas sistem keuangan, mengurangi risiko gagal bayar, kemudian menyebarluaskan risiko, dan menyediakan mekanisme untuk penyelesaian transaksi. 4 jenis pasar keuangan yang ada di Indonesia. Yang pertama ada pasar uang, yang kedua ada pasar modal, yang ketiga ada pasar valuta asing, yang keempat ada derivatif. Pasar uang adalah pasar yang memperdagangkan instrumen keuangan dalam jangka pendek atau kurang dari 1 tahun. Biasanya meliputi seperti sertifikat Bank Indonesia, deposito berjangka, kemudian surat berharga negara, dan lain hal sebagainya, yang biasanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas jangka pendek. Itulah pasar uang. Pasar modal adalah pasar yang memperdagangkan instrumen keuangan dalam jangka menengah dan panjang atau lebih dari 1 tahun. Biasanya seperti saham, obligasi, reksadana, dan lain hal yang sebagainya, yang biasanya digunakan untuk pembiayaan proyek-proyek investasi dalam jangka panjang. Kemudian ada pasar valuta asing. Pasar valuta asing adalah pasar yang memperdagangkan mata uang negara lain atau mata uang asing, yang biasanya digunakan untuk transaksi lintas negara seperti ekspor-impor, spekulasi, dan transfer uang. Akhir ada pasar derivatif. Pasar ini memperdagangkan instrumen keuangan dengan menurunkan nilainya dibanding instrumen keuangan lainnya. Biasanya digunakan untuk melindungi diri dari perubahan harga dan tingkat suku bunga di pasar lainnya. Instrumen keuangan yang paling populer adalah saham. Karena saham adalah bukti kepemilikan atas suatu perusahaan, di mana Anda berhak untuk mengambil keputusan atau hak suara dan mendapatkan dividen atau laba dari perusahaan tersebut. Bagaimana cara untuk mengetahui harga saham itu mahal atau murah? Dan bagaimana cara menilai saham itu secara keseluruhan ataupun sebagian? Nah, untuk mengetahui jawaban tersebut, maka Anda perlu menggunakan indikator harga saham. Indikator harga saham adalah alat ukur yang digunakan untuk
untuk memantau dan menggambarkan pergerakan harga saham di pasar modal. Indikator harga saham dapat berupa indeks harga saham ataupun rasio harga saham. Indeks harga saham adalah angka yang mempresentasikan kinerja harga saham baik secara keseluruhan ataupun sebagian di pasar modal. Sedangkan untuk rasio harga saham sendiri adalah angka yang mengukur nilai relatif saham dengan menggunakan variabel-variabel tertentu. Misalnya nilai buku per saham, dividen per saham, kemudian laba per saham, dan lain-lain. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga materi kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada perkataan yang kurang tenang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.